Pembelajaran jarak jauh biologi, lintas minat, semester genap, kelas 10 I1 dan 2, tahun 2020, Madrasah Aliyah Al-Muthohar, disusun oleh Rizka Robiatul Adawiyah, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi hewan. Dalam klasifikasi hewan, dikenal adanya kelompok hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata berarti itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Artinya, semua hewan yang memiliki tulang belakang itu dikelompokkan dalam vertebrata. Kemudian yang kedua itu adalah invertebrata. Nah, invertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Artinya, semua hewan yang tidak memiliki tulang belakang itu dikelompokkan dalam invertebrata. Untuk ciri-ciri hewan, yaitu organisme eukariotik dan multiseluler, kemudian bersifat heterotrof, artinya memakan organisme lain. Dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, jadi dia makan dari organisme lain. Kemudian tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki klorofil, reproduksi secara seksual, sebagian besar memiliki otak dan sistem saraf. Organisme ini juga organisme yang aktif bergerak. Pengelompokan hewan berdasarkan struktur tubuh. Yang pertama, lapisan jaringan, kedua tipe selom, tiga simetri, 4 segmentasi. Nah, untuk lapisan jaringan ini ada 2, diploblastik dan triploblastik. Di itu adalah 2, tri berarti 3. Nah, gampang dibedakannya, yaitu diploblastik berarti terdiri dari 2 lapisan pada tubuhnya. Kalau triploblastik itu mempunyai 3 lapisan tubuh. Oke, untuk diploblastik tadi terdiri dari ektoderm dan endoderm. Kemudian untuk triploblastik itu ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kata kunci ini, dengar, ekto itu adalah luar, kemudian meso itu tengah, endo itu dalam, derm itu berupa kulit ya. Selanjutnya, yang kedua, tipe selom atau rongga tubuh. Ada aselomata, selomata, dan pseudoselomata. Nah, untuk aselomata itu belum memiliki rongga tubuh, biasanya tidak memiliki sistem sirkulasi dan tidak mempunyai anus ya. Jadi tidak mempunyai anus. Contohnya itu adalah Platyhelminthes, yaitu cacing pipih. Kemudian selanjutnya selomata. Nah, selomata ini memiliki selom berupa rongga pada mesoderm yang dilapisi jaringan epitel. Contohnya itu adalah Annelida. Kemudian pseudoselomata itu adalah lapisan mesoderm tidak dilapisi jaringan epitel, jadi tidak dilapisi jaringan epitel. Contohnya itu adalah nematoda. Yang ketiga, simetri. Ada asimetri, simetri radial, kemudian simetri bilateral. Nah, untuk asimetri ini tidak memiliki kesangkupan. Artinya, dia ketika lihat gambar, ketika misalkan dibagi-bagi, dia tidak akan bertemu. Ya, jadi karena bentuknya tidak beraturan, makanya disebut tidak memiliki kesangkupan. Contohnya itu adalah porifera. Kemudian simetri radial. Nah, kalau simetri radial ini biasanya hewan diploblastik cenderung melekat pada substrat dan dapat bergerak ke segala arah. Ini poin pentingnya. Jadi kalau simetri radial itu dapat bergerak ke segala arah. Contohnya itu cumi-cumi. Selanjutnya simetri bilateral. Nah, kalau simetri bilateral itu biasanya hewan triploblastik. Kemudian bergeraknya menuju satu arah. Jadi dia hanya bisa bergerak menuju satu arah, misalkan hanya ke depan saja. Nah, seperti itu. Contohnya adalah udang.
Yang keempat itu segmentasi. Segmen cacing tanah, segmentasi ruas-ruas tulang belakang. Jadi segmen itu adalah ruas. Jadi keadaan tubuh yang terbagi-bagi dalam ruas-ruas dengan susunan yang sama itu adalah segmentasi. Jadi contohnya itu bisa pada segmen cacing tanah, kemudian segmentasi ruas-ruas tulang belakang. Oke, kingdom Animalia tadi dibagi menjadi dua, ada invertebrata dan vertebrata. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk invertebrata. Artinya dia tidak mempunyai tulang belakang. Invertebrata yang pertama itu ada porifera. Porifera adalah hewan berpori. Hewan berpori berbentuk seperti pas bunga atau tabung yang hidup di dasar laut. Kemudian organisme diploblastik, epidermis, endodermis. Bagian luar tersusun atas zat-zat pinakosit, bagian dalam tersusun atas kuanosit. Pinakosit berbentuk pipih dan berdinding tebal. Kuanosit berupa sel leher berfungsi mencerna makanan. Oke, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar porifera ya. Ini adalah gambar porifera. Mungkin sepintas ini terlihat seperti tumbuhan atau hanya bebatuan, tapi ternyata ini adalah hewan ya. Porifera ini adalah hewan. Kenapa bisa dikatakan hewan? Karena memiliki ciri-ciri pokok yang memenuhi hewan. Nah, di sini ciri-ciri tersebut diantaranya yaitu multiseluler, artinya dia terdiri dari banyak sel. Kemudian heterotrof, dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, jadi dia mendapatkan makanan dari organisme lain. Kemudian mempunyai sel kelamin dan tidak berdinding sel ya, tidak berdinding sel, memiliki sistem-sistem seperti sistem pernapasan, ekskresi dan pencernaan. Walaupun sistemnya tersebut berbeda dari hewan lainnya. Untuk kelas porifera itu ada kelas Calcarea, kemudian Hexatinellida dan Demospongia. Untuk kelas Calcarea itu ciri-cirinya yaitu spikula dari zat kapur, hidup di laut dangkal, kuanosit berukuran besar, tubuhnya kebanyakan berwarna pucat dengan bentuk seperti pas bunga, dompet, kendi, atau silinder. Tinggi tubuh kurang dari 10 cm. Struktur tubuh ada yang memiliki saluran air askonoid, sikonoid, atau leukonoid. Contohnya itu bisa dilihat di gambar, ada sikon dan grantia compressa. Kelas dari porifera selanjutnya itu ada Hexatinellida. Hexatinellida, perhatikan gambar, itu Hexatinellida ini spikula dari silika, kemudian tubuhnya pucat. Lihat di gambar, tubuhnya pucat, kemudian bentuknya pas bunga atau mangkuk, kemudian habitatnya di laut dalam. Contohnya itu Oplectella sp. Kelas porifera yang ketiga itu adalah Demospongia. Demospongia ini memiliki spikula dari silika atau serabut sponging saja, kemudian tubuhnya cerah, bentuknya bervariasi, kemudian habitat laut dangkal dalam, ada juga yang di air tawar. Contoh dari Demospongia yaitu diantaranya Diphates digitalis dan Hippospongia. Yang kedua itu Solentrata. Solentrata ini ada 3 kelas, yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Oke, kita bahas dulu yang Hydrozoa. Hydrozoa ini ada yang hidup soliter, ada yang hidup koloni. Hidup soliter artinya berarti dia hidupnya sendiri-sendiri. Kalau koloni berarti dia berkumpul. Oke, untuk hidup soliter itu ada yang berbentuk polip. Nah, sedangkan yang hidup koloni itu bentuknya ada yang polip dan medusa. Apa itu polip? Polip itu dia menempel pada media dan tidak dapat bergerak. Sedangkan medusa itu dia dapat bergerak bebas kemana saja. Untuk contoh dari Hydrozoa itu adalah hidra.
Selanjutnya sipozoa. Sipozoa ini bentuknya medusa yang menempel di dasar. Medusa berukuran besar, bertentakel, mengandung sel penyengat. Contohnya ini adalah ubur-ubur. Jadi ubur-ubur itu ketika dia kecil maka dia polip ya, menempel. Setelah dia dewasa, dia medusa, jadi bergerak bebas. Oke, perhatikan gambar. Di sini ada siklus reproduksi dari ubur-ubur. Nah, pertama dari sperma dan sel telur yang bertemu, kemudian menghasilkan zigot. Setelah menjadi zigot, menjadi blastula. Dari blastula menjadi planula. Nah, di planula inilah kemudian nanti tumbuh bulu-bulu kecil di sekelilingnya. Nah, bulu-bulu kecil ini akan berubah menjadi polip ya, menempel tuh, perhatikan menempel. Kemudian selanjutnya membentuk medusa yang terus berkembang, menambahkan kepala ubur-ubur. Siklus terakhir adalah menjadi medusa dewasa yang nantinya menghasilkan sel telur dan sperma. Siklus hidup ubur-ubur ini terus-menerus berputar seperti gambar ini. Selanjutnya di kelas Solentrata ada Anthozoa. Nah, Anthozoa ini bentuknya polip, berarti menempel. Kemudian bertentakel banyak, habitat di air laut jernih. Perhatikan gambar, ini adalah contoh dari Anthozoa. Ada kipas laut dan anemon. Tentunya kalian tahu anemon. Anemon ini yang di film-film Nemo, yang di film ikan Nemo. Nah, ini anemon mempunyai tentakel dan mempunyai sel penyengat juga. Yang ketiga ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Platyhelminthes ini memiliki tubuh pipih, lunak, bersilia. Kemudian termasuk hewan triploblastik. Habitatnya di air tawar, laut, tanah lembab, dan ada juga yang parasit pada jaringan. Parasit pada jaringan contohnya pada siput air, kemudian sapi, babi, dan manusia. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini adalah contoh dari Platyhelminthes. Ada planaria, cacing hati, kemudian cacing pita. Oke, dari kelas Platyhelminthes itu ada 3 kelas, yaitu Turbellaria, Termatoda, dan Cestoda. Untuk Turbellaria itu yaitu berrambut getar, contohnya planaria. Untuk Termatoda itu adalah cacing isap, contohnya cacing pada hati sapi, yaitu Phaseola hepatica. Yang ketiga itu ada Cestoda, Cestoda atau cacing pita. Nah, tentunya bentuknya juga seperti pita. Contohnya itu ada pada sapi, yaitu Taenia saginata. Perhatikan gambar, ini adalah gambar siklus hidup cacing pita. Nah, berawal dari proglotin yang berada di usus manusia. Nah, proglotin itu apa? Proglotin itu adalah ruas dari cacing pita yang berada di usus manusia. Kemudian di sana dia mengalami fertilisasi yang akhirnya menghasilkan embrio. Nah, embrio tadi akan dibuang melalui feses, ya, akan ikut melalui feses yang dikeluarkan. Kalau misalkan orang tersebut BAB-nya di mana saja, misalkan di rumput, kemudian dimakan oleh hewan, maka si tadi embrio itu akan berkembang di usus hewan. Nah, dari embrio tadi dia akan berkembang menjadi yang namanya larva onkosper. Larva onkosper ini nanti akan menembus usus dan masuk ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limpa. Kemudian sampai ke otot lurik dan membentuk kista. Nah, kista ini akan membesar dan membentuk gelembung yang disebut cysticercus. Nah, tadi perhatikan gambarnya. Jadi larva onkosper, kemudian larva dalam pembuluh darah, dan akhirnya membentuk cysticercus. Nah, dari situ cysticercus itu berupa gelembung-gelembung di permukaan otot ya. Jadi itu terdapat
yang namanya si cacing tadi. Kemudian si daging yang misalkan tadi terdapat Cysticercus kemudian dimakan oleh manusia. Nah, maka di sana manusia akan mengalami yang namanya sakit perut karena di dalam ususnya terdapat cacing pita yang menjadi dewasa ya, dan akhirnya timbullah gejala-gejala misalkan mual, pusing, terus turun berat badan ya. Makanya kalau misalkan mau makan daging itu harus dimasak benar-benar sampai matang. Jangan sampai kalian memakan daging mentah karena kemungkinan besar di dalam daging mentah itu atau di dalam daging yang belum matang itu terdapat larva dari cacing pita. Selanjutnya yang keempat itu ada Nemathelmintes atau cacing benang. Cirinya itu struktur tubuh bulat, panjang, tidak bersegmen, termasuk organisme triploblastik. Kemudian permukaan tubuh dilapisi zat kutikula, hidup bebas di air dan tanah. Oke, perhatikan gambar. Di sini ada contoh-contoh dari Nemathelmintes. Nah, Nemathelmintes ini ada dua kelas, yaitu nematoda dan nematopora. Nah, contoh dari Nemathelmintes itu ada cacing perut, yaitu Ascaris lumbricoides. Kemudian ada cacing kermi, Ocyuris vermicularis. Kemudian ada cacing tambang, Ancylostoma dodebale. Kemudian cacing rambut. Nah, di sini perhatikan gambar. Kalian bisa membedakan mana cacing jantan dan mana cacing betina. Kalau cacing jantan itu ukurannya lebih kecil, kemudian ujungnya berkait. Nah, kalau betina itu ukurannya lebih besar dan ujungnya lurus. Jadi bisa dibedakan ya. Ini adalah gambar Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Nah, cacing perut ini hidup di usus manusia. Infeksi cacing ini disebut dengan cacingan. Nah, biasanya cacingan ini pada anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang tercemar oleh telur Ascaris. Kemudian cacing perut ini juga menghisap sari makanan yang ada di usus, sehingga apapun yang dimakan oleh anak tersebut nutrisinya tidak akan terserap oleh tubuh, tapi diserap atau dihisap oleh si cacing perut. Makanya pertumbuhannya akan terhambat. Nah, cacing ini masuk ke dalam tubuh manusia tadi terutama pada anak-anak melalui makanan atau minuman yang mengandung telur embrio. Biasanya orang tersebut kurang menjaga kebersihan tangan dari kotoran tanah. Makanya kalau misalkan anak sudah bermain tanah, sesudahnya itu harus cuci tangan pakai sabun. Ada kemungkinan si telur atau larva tersebut, telur-telur dari cacing ini bisa menempel di kuku yang akhirnya nantinya akan mengakibatkan penyakit. Yang kelima itu ada Annelida. Ada 3 kelas, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Polychaeta, sambil perhatikan gambar, Polychaeta ini yaitu rambutnya banyak. Contohnya Yunis viridis atau cacing palolo ya. Kemudian ada Oligochaeta, itu rambut sedikit. Contohnya Lumbricus terrestris, itu cacing tanah. Kemudian ada Hirudinea, contohnya Hirudo medicinalis atau lintah. Oke, dari ketiga ini kalian bisa membedakan kalau Polychaeta itu rambutnya banyak, Oligochaeta ini terdapat rambutnya sedikit ya. Oligochaeta itu cacing tanah. Kemudian kalau Hirudinea itu adalah lintah, jadi di bagian depannya itu ada alat penghisap. Nah, dari peranan Annelida ini sangat bermanfaat sekali ya, banyak manfaatnya. Beberapa jenis Annelida berguna sebagai bahan makanan. Contohnya itu tadi cacing wawo dan palolo itu digunakan
sebagai makanan ya, karena tinggi akan proteinnya. Kemudian cacing tanah juga bermanfaat untuk menyuburkan tanah pertanian. Kemudian cacing ini juga dapat menggemburkan lahan dan sisa metabolismenya dapat menambah unsur hara tanah. Nah, untuk lintah itu bermanfaat bagi dunia pengobatan. Pada zaman dahulu, lintah sering digunakan untuk membersihkan nanah pada luka yang telah terinfeksi. Jadi, Annelida ini kebanyakan sangat bermanfaat sekali. Tentunya kalian tahu lintah atau semacam lintah pacet seperti itu. Nah, kenapa ketika lintah menghisap darah kita, kita tidak merasakan bahwa ada lintah, misalkan di kaki kita. Tahu-tahu si lintah itu sudah besar, sudah gemuk saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sebelum menghisap, lintah itu mengeluarkan zat anestesi atau bius ya, sehingga ketika dihisap darahnya, korban tidak merasa sakit. Lintah dapat menghasilkan zat antikoagulan atau zat anti pembeku darah. Hirudin ini menyebabkan darah korban tidak membeku. Alat penghisapnya ada anterior dan posterior. Jadi alat penghisapnya ada di depan dan di belakang. Yang keenam ada moluska. Moluska ini adalah hewan yang lunak. Jadi hewan ini mempunyai tubuh yang lunak. Kemudian termasuk organisme tripoblastik, simetri bilateral, kemudian alat pernapasannya sepasang insang, habitatnya di air tawar dan di air laut, dan ada juga yang di darat. Nah, di moluska ini ada 5 kelas, yaitu Amphinera, Bivalvia, Gastropoda, Scapopoda, dan Cephalopoda. Nah, untuk contoh dari Amphinera, Amphinera ini adalah moluska yang primitif ya. Contohnya boleh dilihat gambarnya. Contohnya itu adalah chiton. Kemudian ada Bivalvia, itu hewan bercangkang. Contohnya ada kerang, kemudian ada kijing, ada tiram. Selanjutnya ada gastropoda. Nah, kalau gastropoda ini hewan yang menggunakan perutnya sebagai kaki. Nah, biasanya di darat ya, di air juga ada ya. Sering kita temui. Ini contohnya adalah siput. Kemudian kelas selanjutnya ada Scapopoda. Scapopoda ini hidup di laut, kemudian cangkangnya yang tajam berbentuk seperti trompet. Contohnya itu Dentalium sp. Nah, kelas yang selanjutnya itu adalah Cephalopoda. Cephalopoda itu kepalanya sebagai alat gerak. Apa coba? Yang kepalanya biasanya dipakai alat gerak. Nah, di sini contohnya adalah cumi-cumi. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar mutiara dan kerang ya. Pernah tidak terlintas di pikiran kalian bagaimana sih pembentukan mutiara ini? Ternyata pembentukan mutiara ini sangat menyakitkan bagi si kerang karena dia harus disakiti terlebih dahulu ya. Jadi gini, di alam mutiara terbentuk karena adanya iritan yang masuk ke dalam mantel mutiara. Misalnya, ada pasir atau benda padat asing masuk ke dalam mantel. Kemudian benda ini akan terbungkus nacre sehingga jadilah mutiara. Nacre adalah bagian permukaan yang berkilau dari mutiara atau dinding yang berkilau. Jadi ketika terbentuk mutiara ini, dia kemasukan yang namanya benda asing, dan benda asing itu langsung dibungkus oleh yang namanya nacre ya. Nacre ini yang tadi, yang berkilauan tadi. Jadi dia mengalami kesakitan dulu, kemudian membungkus si benda asingnya dan akhirnya menjadi mutiara.
Yang ketujuh ada arthropoda. Nah, arthropoda ini merupakan filum terbesar di dalam kingdom Animalia. Nah, di sini sesuai dengan namanya, tubuh arthropoda bersegmen-segmen dan ditutupi dengan kerangka luar yang tersusun oleh zat kitin. Nah, bagian tubuh di antara dua segmen tetap lunak untuk mempermudah pergerakan. Tubuh arthropoda terdiri atas kepala, dada, dan badan. Biasanya untuk kelas arthropoda ini hidupnya itu di permukaan atau dalam tanah, kemudian di air, baik asin maupun tawar, serta ada juga yang hidup parasit di dalam tubuh hewan atau tumbuhan. Nah, kelas dari arthropoda ini ada Archaeoidea, kemudian Myriapoda dan Crustacea, kemudian Insecta. Archaeoidea ada laba-laba, Myriapoda itu kaki seribu, Crustacea itu kelas udang-udangan, Insecta itu kelas serangga. Yang kedelapan itu ada Echinodermata. Echinodermata ini adalah spesies yang terdiri atas lebih kurang dari 6.000 spesies. Kemudian mereka disebut juga kelompok hewan berduri. Pada permukaan tubuhnya itu dipenuhi duri yang tersusun oleh kalsium. Mereka tergolong hewan tripoblastik dan tubuhnya bertipe simetri radial, tetapi pada saat larva bertipe simetri bilateral. Nah, rangka tubuhnya tersusun oleh zat kapur yang terdapat di permukaan bawah kulit. Untuk kelas dari Echinodermata itu ada Asteroidea, kemudian Ophiuroidea, Sirenoidea, Echinoidea, dan Holoturoidea. Nah, untuk contoh dari Asteroidea itu adalah bintang laut. Ya, untuk contoh Ophiuroidea itu adalah bintang ular, ya. Beda ya. Ada bintang laut, ada bintang ular. Kemudian kelas yang selanjutnya adalah Cirinoidea, itu ada lili laut. Sambil perhatikan gambar ya. Oke, kemudian kelas selanjutnya ada Echinoidea, itu landak laut atau bulu babi. Kemudian kelas yang selanjutnya itu adalah Holoturoidea, itu contohnya adalah tripang dan timun laut. Filum Chordata dibedakan menjadi 4 subfilum, yaitu ada Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang Vertebrata. Vertebrata. Sesuai dengan namanya, vertebrata mempunyai karakteristik berupa tulang belakang. Nah, tulang belakang atau tulang punggung ini merupakan sumbu penyokong tubuh sekunder yang dihasilkan dari proses penulangan sumbu penyokong tubuh primer selama perkembangan embrio. Jadi, vertebrata ini berarti hewan yang bertulang belakang. Nah, ciri lain dari vertebrata itu diantaranya tubuhnya bersimetri bilateral, memiliki ruas-ruas tulang belakang yang berfungsi sebagai sumbu tubuh, mempunyai tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak, kemudian memiliki rahang dua pasang, sistem peredaran darah ada yang terbuka dan ada yang tertutup, mempunyai tulang dan rangka dalam, kemudian memiliki dua pasang anggota tubuh. Oke, kelas dari vertebrata ini tentunya hewan-hewannya sering kalian temui. Yang pertama kelas Pisces. Nah, kelas Pisces ini ciri-cirinya hewan berdarah dingin yang hidup di dalam air, kemudian bernapas dengan insang dan dibantu oleh kulit. Rangka tersusun atas tulang sejati, jantung terdiri atas satu serambi dan satu bili, kemudian tubuh ditutupi oleh sisik. Nah, contohnya perhatikan kelas Pisces ini yaitu ikan bandeng, kakap, dan ikan-ikanan yang lainnya. Kelas amfibi dengan ciri-ciri dapat hidup di air,
dan di darat atau tempat-tempat yang lembab. Disebut juga hewan yang hidup di dua alam. Kemudian hewan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Jantung beruang 3, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Berkembang biak dengan bertelur, dan pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di luar tubuhnya, atau disebut dengan fertilisasi eksternal. Contoh dari kelas amfibi ini yaitu ada salamander, kemudian katak hijau besar, ada katak bubuk. Selanjutnya ada kelas reptilia. Kelas reptilia, ciri-ciri yaitu kulit kering bersisik, kemudian bernapas dengan paru-paru, berdarah dingin, yaitu yang suhunya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Umumnya bersifat ovipar atau bertelur. Jantung terdiri dari 4 ruang. Contoh dari reptilia ini boleh diperhatikan gambar sangat banyak, yaitu ada cicak, ular, kadal, buaya, dan lain-lain. Kelas selanjutnya dari vertebrata yaitu kelas Apes. Ciri-ciri yaitu alat penglihatan, alat pendengaran, dan alat suara sudah berkembang dengan baik. Berdarah panas, jantung terdiri dari 4 ruang, pembuahan sel telur dan sperma terjadi di dalam tubuh. Terdapat sepasang testis, sedangkan ovarium hanya 1. Contoh dari kelas ini yaitu merpati, penguin, ayam, dan lain-lain. Kelas mamalia. Ciri-cirinya yaitu umumnya hidup di daratan, tetapi ada juga yang hidup di air seperti ikan paus dan lumba-lumba. Kemudian, kelas mamalia ini juga hewannya berdarah panas. Artinya, hewannya dapat menjaga suhu tubuhnya pada suhu-suhu tertentu. Kemudian, pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Otak berkembang dengan baik, kemudian fertilisasi internal, bernapas dengan paru-paru, terdapat 4 ruang jantung yang sempurna. Contoh dari kelas mamalia ini yaitu kanguru, koala, kucing, harimau, dan lain-lain. Alhamdulillah, materi klasifikasi hewan sudah selesai. Mari kita lanjut ke sesi pertanyaan.